Pernahkah kau berpikir bahwasanya mengapa tubuh kita mampu mengalami pertumbuhan? Artinya tubuh kita bertambah besar dari waktu kita bayi menjadi dewasa. Hai, salam kenal dan salam berjumpa di channel saya. Silakan kamu pantau channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari channel saya. Untuk pantau selanjutnya, sekali channel. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Salam bertemu kembali bersama Pak Leon di pelajaran biologi. Di pelajaran biologi untuk pertama kali ini di kelas 11, kita akan membahas bab 1, yaitu struktur dan fungsi sel. Nah, di awal video tadi Bapak sebutkan bahwasanya tubuh kita dari bayi mampu mengalami pertumbuhan hingga dewasa dan setelah dewasa mengalami yang banget. Pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh bertambahnya ukuran dan bentuk daripada sel. Ya, tahu ya seperti apa sel tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan, kamu dengarkan penjelasan Bapak tentang sel. Namun, di pertemuan pertama ini, kita hanya membahas 3 pokok besar. Yang pertama, sejarah penemuan sel. Kedua, ukuran, bentuk, dan jenis sel. Dan yang ketiga adalah komponen kimiawi sel. Topik pertama, sejarah penemuan sel. Penemuan sel pertama kali dilakukan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, yaitu Robert Hooke tahun 1665. Nah, bahwasanya dalam pengamatannya ia menggunakan sel gabus dinding sel tumbuhan yang telah mati. Nah, dalam pengamatannya dia mengamati adanya kamar-kamar kecil atau ruang kosong. Nah, di mana kamar kecil tersebut disebut dengan sel. Ya, nah kata sel itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kata sella, artinya kamar kecil. Untuk kesimpulan penemuan ini kita sebut sel merupakan ruang kosong ataupun kamar kecil. Penemuan sel berikutnya berlanjut setelah ditemukan yang namanya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek, warga negara Belanda. Nah, bahwasanya Anthony van Leeuwenhoek ini mengamati yang namanya sel hidup, yaitu ada 22 jenis daripada. Kedua, Felix Duchartin tahun 1835. Beliau berkata bahwasanya setiap sel hidup memiliki yang namanya cairan, dan cairan tersebut selalu berada di dalam sel hidup. Istilah cairan ini nanti disebut dengan plasma. Tokoh sel berikutnya yaitu Matthias Claden, ahli di bidang dunia tumbuhan atau ahli botani, serta Theodor Jacob Schwann atau ahli geologi di bidang dunia hewan. Kedua tokoh ini berkata bahwasanya sel merupakan unit struktural dan setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Lalu sekitar tahun 1840, Johannes Parkinson berkata bahwasanya cairan di dalam sel itu ada di dalam inti sel dan ada di luar inti sel. Nah, cairan di luar dan di dalam sel tersebut nanti disebut dengan istilah protoplasma. Tokoh sel berikutnya yaitu Robert Brown. Robert Brown menemukan adanya inti sel ataupun nukleus di dalam setiap sel. Nah, bahwasanya inti sel tersebut nantinya akan mengatur setiap aktivitas yang terjadi di dalam sel. Kemudian Mesco berkata bahwasanya sel itu merupakan unit fungsional kehidupan. Nah, penemuan sel berikutnya yaitu ada Rudolf Virchow yang berkata bahwasanya setiap sel itu terdiri dari sel-sel sebelumnya. Ada istilah beliau yaitu omnicellular acellular. Tokoh sel berikutnya yaitu Edmund B. Wilson. Beliau berkata bahwasanya di dalam sel terdapat ribuan kromosom dan di dalamnya sel kelamin terdapat spermatozoa dan ovum yang dapat diwariskan. Beliau berkesimpulan bahwasannya sel merupakan kesatuan hereditas. Berikut Rein Doutrosset. Beliau berkata sel dapat mengalami pertambahan jumlah, ukuran, dan dapat bertambah banyak. Adapun kesimpulannya, sel merupakan kesatuan pertumbuhan. Setelah kita mengetahui sejarah perkembangan sel dan tokoh-tokohnya,
kesimpulannya, sekarang kita simpulkan bahwasanya sel itu merupakan unit struktural dan unit fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Misalnya, kalau disebut unit struktural, artinya sel itu memiliki struktur ataupun bentuk. Ya, kemudian kalau disebut sebagai unit fungsional, artinya sel itu melakukan suatu fungsi, yakni di dalamnya dapat terjadi pembelahan ataupun reproduksi daripada sel tersebut. Bagian kedua, ukuran, struktur, dan tipe sel. Ukuran sel itu sangatlah kecil ya. Setiap makhluk itu memiliki ukuran sel yang berbeda-beda. Oleh karena kecilnya ukuran mikroskop ini, dibutuhkanlah yang namanya alat khusus untuk mengamatinya, yaitu mikroskop. Nah, bahwasanya jenis mikroskop yang digunakan untuk pengamatan sel ya, boleh itu mikroskop cahaya atau light mikroskop, sering disebut LM, ataupun mikroskop elektron atau elektron mikroskop atau disebut sebagai EM. Nah, ukuran sel umumnya diameternya sekitar 1 hingga 100 mikrometer. Nah, bahwasanya seperti yang kita ketahui bahwa 1 mikrometer yaitu sekitar 1 kali 10 pangkat minus 6. Bagaimana? Ukuran sel tersebut sangat kecil bukan? Nah, makanya dibutuhkan alat khusus untuk mengamatinya, yaitu mikroskop. Adapun kisaran ukuran sel tersebut, misalkan untuk diameter sel hewan itu sekitar 20 mikrometer, ya, diameter sel tumbuhan sekitar 40 mikrometer, sel amoeba sekitar 90 hingga 800 mikrometer, dan sel alga terbesar itu mampu mencapai sekitar 50.000 mikrometer. Namun ingat ya, bukan berarti semakin besarnya organisme maka ukuran selnya pun tambah besar. Tidak ya. Yang menjadi bentuk daripada sel yaitu sangat beragam. Nah, ada nanti yang berubah, namun ada juga yang bersifat tetap. Ya, dapat berubahnya atau bersifat tetapnya bentuk daripada sel tersebut itu tergantung zat penyusun daripada dindingnya ataupun daripada membran selnya. Nah, sedangkan untuk struktur sel nanti dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang disebut sebagai membran sel kalau dia nanti pada sel hewan atau pada manusia. Lalu nanti ada berupa dinding sel kalau dia nanti berupa tumbuhan ataupun jamur. Nah, sedangkan untuk pengklasifikasian ataupun jenis sel itu nanti didasarkan, yang pertama itu berdasarkan ada tidaknya membran inti atau pembungkus daripada inti sel tersebut. Nah, yang pertama ada nanti yang disebut sebagai organisme prokaryotik. Artinya tidak adanya membran inti ya, tanpa pembungkus membran inti atau tanpa pembungkus inti sel. Ya, organisme yang dimaksud ya yang bersifat prokaryotik seperti itu bakteri, kemudian eubakteri. Eubakteri itu berupa bakteri biasa dan cyanobacteria atau bakteri jepit. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan organisme eukaryotik. Artinya bahwasanya dia memiliki membran pembungkus atau membran inti ya, pembungkus inti selnya. Oke, organisme yang dimaksud nanti seperti polistar ya, kemudian ada jamur atau fungi, lantai dunia tumbuhan dan animalia dunia hewan. Nah, sedangkan berdasarkan jumlah sel nanti untuk organisme itu ada 2. Yang pertama ada yang disebut sebagai organisme uniselular. Uni berarti satu, artinya organisme tersebut hanya memiliki 1 sel ya. Uniselular itu contohnya berupa archaeobakteri juga maupun eubakteri berupa bakteri biasa ataupun ada jenis cyanobacteria. Nah, berikutnya ada juga yang disebut sebagai organisme bersel banyak ataupun multiselular. Contohnya nanti itu berupa protozoa, kemudian fungi ya, lantai dan animalia. Perhatikan tabel berikut, yakni perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Pokok bahasan yang ketiga yaitu komponen kimiawi sel. Komponen kimiawi sel merupakan komponen yang dibutuhkan dalam menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, bahwasanya komponen kimiawi sel tersebut dapat berupa unsur maupun berupa senyawa. Kebutuhan akan unsur maupun senyawa tersebut yang itu dari makanan dan lingkungan sekitar.
Ya, baik, yang pertama kita bahas misal unsur. Nah, pembagian unsur itu juga nanti dibagi dua di dalam sel. Yang pertama ada unsur makro diwujudkan dalam jumlah banyak, seperti ada karbon, hidrogen, nitrogen, ya, kemudian ada kalsium, kemudian fosfor sama sulfur. Lalu berikutnya ada yang disebut sebagai unsur mikro diwujudkan dalam jumlah kecil, seperti zat besi, klorin, ya, kalium, natrium, magnesium, iodin, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk senyawa di dalam sel tersebut juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada disebut sebagai senyawa organik, ya, misalkan ada karbohidrat, protein, dan lemak. Berikut ada senyawa anorganik, ya, seperti ada air, garam mineral, maupun ada dalam bentuk gas. Molekul-molekul besar, ya, yang terdiri atas banyak atom dan blok penyusun tersebut, ya, nanti dikenal dengan istilah makromolekul. Nah, bahwasanya jenis makromolekul pada sel hidup itu ada 4. Yang pertama ada itu karbohidrat, lalu yang kedua ada protein, kemudian yang ketiga ada lemak, dan yang terakhir ada berupa asam nukleat. Bahan organ yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Adapun fungsi karbohidrat yaitu bahan penyusun struktur sel, sebagai bahan bakar atau sumber energi, dan sebagai bahan baku proses respirasi sel. Berdasarkan jumlah monomer yang menyusun polimer, karbohidrat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada disebut monosakarida, terdiri atas satu gugus gula, contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua adalah disakarida, terdiri atas 2 gugus gula, contohnya adalah sukrosa, kumpulan glukosa dan fruktosa, laktosa, kumpulan glukosa dan galaktosa, dan maltosa, kumpulan glukosa dan glukosa. Yang ketiga polisakarida yang terdiri atas banyak gugus gula, contohnya pati, amilum, selulosa, kitin, dan glikogen. Senyawa organik kedua yaitu protein. Protein tersusun atas beberapa jenis asam amino dan beberapa jenis unsur. Nah, bahwasannya protein merupakan senyawa penyusun terbesar dalam sel. Fungsi protein yang pertama ada protein struktural dan nanti berperan sebagai protein fungsional. Nah, dikatakan protein struktural membentuk struktur sel dan dikatakan sebagai unit fungsional yakni mengatur aktivitas sel oleh bantuan enzim dan hormon. Senyawa organik yang ketiga yaitu lemak atau lipid, tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Disebut juga trigliserida atau triasylgliserol, tersusun atas 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Adapun contoh lemak yang pertama fosfolipid, kumpulan fosfat dan lipid, dan merupakan lemak terbesar dalam sel. Kedua ada namanya sphingolipid, tersusun atas 1 molekul sphingosine, 1 molekul asam lemak, dan 1 kepala polar fosforilkolin. Sphingolipid ini paling banyak di selubung mialin sel saraf. Yang ketiga adalah steroid. Steroid merupakan lipid yang memiliki kerangka karbon dengan bentuk 4 cincin yang menyatu. Contoh dari steroid itu yang umum adalah kolesterol. Senyawa organik yang keempat yaitu asam nukleat. Asam nukleat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sifat individu yang diwariskan, sebagai penyimpanan energi, dan berperan sebagai koenzim. Asam nukleat merupakan polinukleotida, yaitu suatu polimer yang kesatuan penyusunnya berupa nukleotida, di mana satu nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu basa nitrogen, pentosa, gula berkarbon 5, dan gugus fosfat. Bahwasannya berdasarkan jenis nukleotidanya, asam lemak dibagi menjadi 2, yaitu asam ribonukleat sering kita sebut sebagai RNA dan asam deoksiribonukleat atau sering kita sebut DNA. Sebelumnya kita telah membahas senyawa organik. Berikutnya adalah kita akan membahas apa saja menjadi senyawa anorganik di dalam sel. Senyawa anorganik dalam sel umumnya ada 3. Yang pertama adalah air. Nah, bahwasannya air merupakan komponen utama dalam protoplasma sekitar 50 hingga 95%. Adapun fungsi air dalam sel, yang pertama sebagai media terjadinya reaksi kimiawi sel. Berikut sebagai bahan baku hidrolisis transportasi zat. Senyawa organik yang kedua yaitu garam mineral.
Nah, bahwasanya adapun garam-garam mineral ini akan membentuk ionisasi berupa kation dan anion. Nah, bahwasanya garam mineral ini berperan dalam mempertahankan tekanan osmotik, menjaga keseimbangan asam basa. Adapun contoh garam mineral yaitu natrium klorida, magnesium klorida, kalsium sulfat, kalium dihidrogen fosfat anhidrat, dan asam karbonat. Senyawa anorganik yang berikut yaitu gas. Adapun jenis gas yang berperan dalam kehidupan sel ada 3, oksigen, karbon dioksida, dan amonia. Nah, bahwasanya oksigen dihasilkan dari hasil respirasi sel. Karbon dioksida dihasilkan dari penguraian glukosa. Untuk tumbuhan digunakan sebagai bahan fotosintesis. Dan amonia atau Na3 diperoleh hasil perombakan senyawa-senyawa protein. Oke, bagaimana, sudah jelas ya komponen kimiawi sel?